Oke, kita buka saja ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Baik, saya sudah share screen juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pada hari ini sesuai janji saya ya, kita akan membahas jawaban dari tugas gitu kan ya. Dan saya lihat ini yang ngumpulin baru 5 orang, seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan yang lainnya ini kenapa? Kenapa belum kumpul gitu ya? Jadi begitu, kenapa ini yang belum kumpul? Ada alasan apa? Baik, kalau belum menjawab nggak apa-apa. Jadi gini aja, saya rasa tugas ini kan bukan hanya untuk kebaikan saya ya, gitu ya. Ini malah nambah-nambah tugas aja sebenarnya kan ya. Tapi ini buat kebaikan semua sebenarnya agar menambah pemahaman tentang bagaimana sih cara menghitung load flow begitu. Bagaimana cara menghitung load flow dengan berbagai metode dan komponen apa saja sih yang harus dihitung begitu. Nah, jadi saya harap sebenarnya teman-teman semua tetap mengerjakan. Nah, ini karena hari ini kan belum selesai ya, jadi mungkin perpanjangannya adalah selama 2 minggu yang kita libur itu, tolong dikerjakan begitu. Dan goal akhirnya ini kalau bisa kalian melengkapi sampai ke simulasinya. Karena nanti bisa jadi nanti pas UAS simulasi itu akan digunakan begitu. Jadi itu ya mungkin dari saya karena tadi kemarin itu ada yang menghubungi saya minta perpanjangan seperti itu. Nah, perpanjangan waktu untuk mengerjakannya tentu tidak fair jika langsung saya perpanjang kemarin gitu ya, karena ada teman-teman yang ternyata bisa mengumpulkan walaupun tidak sampai simulasi. Berarti kan waktunya kurang ya kalau untuk sampai simulasi. Nah, jadi harapan saya silahkan teman-teman kerjakan tugas untuk yang penurunan jawaban dari tugas ini nomor ini itu tetap perseorangan gitu ya, satu orang mengumpulkan satu penyelesaian. Namun untuk simulasinya silahkan dikerjakan per kelompok. Bisa dipahami ya? Tolong dikerjakan per kelompok sehingga nanti goalnya ada 3 simulasi 3 simulasi gitu. 3 simulasi entah itu terserah sebenarnya. Intinya simulasinya ini hanya untuk membandingkan proses iterasinya gitu ya. Simulasinya boleh pakai MATLAB, boleh pakai PowerWord, boleh pakai ETAP seperti itu. Cuma intinya kalian harus bisa cross check gitu perhitungan kalian bila dibandingkan dengan simulasi ini seperti apa. Karena bisa jadi nanti di UAS akan ada soal yang mengharuskan kalian menggunakan simulasi. Seperti itu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Belum sarapan kah? Ya? Izin Bu. Faisal 04181060. Saya mau nanya untuk simulasi sih Bu. Semisal kalau simulasi di MATLAB itu perlu library tambahan nggak Bu? Karena kemarin saya dan teman-teman itu ada yang mau nyoba simulasi di MATLAB itu nggak bisa karena setahu kami ada library tambahan gitu Bu. Setahu saya itu tidak ada library tambahan, hanya kalian mungkin harus sesuaikan gitu ya. Sesuaikan nama filenya dengan yang ada disimpan. Tunggu ya sebentar.
kan kemarin sudah saya upload ya di ini lagi buka laptop apa enggak? Kenapa kepikiran library tambahan? Apakah waktu di run dia merah-merah gitu codingnya? Ada ininya sih Bu, ada tulisan apa ya? Saya lupa tapi butuh library gitu saya lihat dari YouTube juga sih Bu. Setahu saya nggak ada library, ini tinggal dijalankan aja sebenarnya. Oh gitu. Jadi chapter 6 example 8 kan kemarin ya? Bukan ya? Tunggu, ini bukan chapter yang ini. Newton-Raphson, ini. Ya udah kita buka semua ya, tunggu sebentar ya. Ini bisa terlihat ya, teman-teman? Bisa Bu. Oke. Terlihat Bu. Oke, tinggal dijalanin aja sebenarnya, diupload, dijalanin gitu. Bahkan saya pakainya MATLAB 2018 ya kan. Nah, ini sebenarnya mungkin kalian bingung di selain itu ya, mungkin tadi kan sudah mau dicoba tapi ternyata harus ada library gitu. Jawabannya tidak. Nah, tinggal kalian download itu file yang sudah saya upload di Moodle, disimpan di satu folder tertentu, terus dipanggil aja dan disesuaikan gitu ya. Karena kadang ya, ini kayaknya kemarin saya jalanin, ada, bisa kok, ini bisa langsung jalan. Yang perlu diperhatikan itu sebenarnya kan kayak dia memanggil ini kan terkait informasi dari bus yang ada di power system kita, ya kan? Kalau ini tulisannya sampai nomor 30, karena example ini ngerjain memang 30 bus, begitu kan ya? Nah, soal kita itu hanya mengerjakan 3 bus saja, sehingga tentu, sebentar. Sehingga tentu sebenarnya sampai di 3 bus aja. Ini nanti bisa kita komen, gitu ya. Atau dihapus. Nah, jangan lupa ditutup. Begini. Nah, di sini kalau kita lihat bus code-nya itu ada 1, 2, dan 0, ya kan? Nah, bus code ini sebenarnya adalah label dari busnya. Kalau 1 adalah slack bus, berarti hanya nilai tegangan yang diketahui. Betul? Terus kalau 2 berarti dia PV bus, berarti ada nilai tegangan dan nilai daya. Nah, dayanya tentang PQ-nya lengkap atau tidak lengkap, itu mengikuti gitu ya. Yang jelas dia ada komponen tegangan dan daya. Kalau 0, dia adalah PQ bus. Nah, PQ bus ataupun load bus, yang kita ketahui kan nilai P dan Q-nya, ya kan? Jadi ini adalah nilai PQ, dan untuk magnitudo tegangannya kita anggap sesuai referensinya adalah 1 gitu. Jadi ini kayak inisialisasinya pasti 1 mulainya. Tapi sebenarnya 0 ini representasi dari load bus begitu. Ini ya. Kalau yang ini PV bus atau generator bus. Terus kalau yang ini slack bus. Gitu. Jadi ini disesuaikan, kita cuma perlu 3 gitu. Terus line datanya juga disesuaikan. Apakah kita perlu semua? Tentu tidak, ya kan? Kita harus sesuaikan lagi dengan, tunggu. Dengan ini soalnya. Nah, line data berarti intinya adalah profil tentang saluran. Ada saluran apa saja di power system kita? Ada ada saluran 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Berarti cuma 3 juga kita perlunya. Nah, jadi ini bisa disesuaikan.
Intinya gini, kalau nggak mau ngerubah gitu ya, nggak mau ngerubah tatanan dari example, jadi di komen aja. Siapa tahu perlu kan nilai-nilainya. Nah, di sini 1, 2, 1, 3, dan 2, 3 sebenarnya ya kan. Ini nanti disesuaikan 2, 3. Nah, kemudian bukan hanya nilai representasi saluran 1, 2, 2, 3 seperti ini, tapi kita harus sesuaikan juga nilai R dan X-nya. Nilai R di mana dapatnya? Nilai X di mana? Ada di soal langsung. Ya kan? Seperti itu. Dan ini ingat kalau yang di sini per unit. Jadi kalau yang dipasang di sini sudah yang dihitung per unitnya. Jadi nilai yang di soal tentu harus disesuaikan dulu menjadi nilai per unit. Bagaimana caranya? Buka lagi PPT yang sebelumnya, oke? Nah, dari sana nanti kalau ada yang belum diketahui gitu, nilai B kan bisa dihitung ya dari R dan X. Terus untuk line code ini mengakomodasi nilai kalau ada tab changer. Tab changer itu apa? Sebenarnya kan tab changer bisa buat menaikkan tegangan bus. Jadi kadang karena di power system itu kan ada aliran daya nih. Terus kemudian ternyata ada beberapa bus itu ternyata dia dayanya turun gitu. Di bawah 1 per unit. Nah, sehingga kalau dia di bawah 1 per unit, untuk menaikkannya selain dengan menambahkan daya reaktif seperti itu, bisa juga dengan tap changer. Jadi trafo yang ada di bus 3 itu diubah tap changer. Tap changernya jadi 1,1%, atau ditambah 10%, ditambah 20%, intinya untuk menaikkan nilai tegangan, nilai drop tegangan yang ada di sana, gitu ya. Nah, di sini nilai 111 ini intinya tap changernya bekerja dalam kondisi normal, tidak ada penambahan 10%, 20% seperti itu. Jadi dia defaultnya adalah 1. Sampai sini paham? Gimana teman-teman? Nah, oke, saya lanjut dulu ya. Nah, setelah itu sebenarnya cuma 2 ini aja yang diatur kalau dari program ini ya. Jadi bus profile sama line profile. Dari sana kita panggil LFY bus. Ini intinya untuk menghitung admitansi matrix. Terus ini kalau pakai Newton-Raphson, maka yang dipanggil LF Newton. Bus out ini untuk tahu aliran dayanya, line flow untuk menghitung rugi-rugi dayanya. Nah, kalau kita buka tunggu ya, Newton-Raphson-nya itu programnya seperti apa? Itu silahkan dibuka. Kalau kalian lihat, ini seperti yang ada di buku sebenarnya hitungannya. Jadi awalnya pasti dia menghitung persamaan dayanya dulu. Terus nanti ada iterasi di sana, menghitung matriks Jacobian, per elemennya seperti apa, begitu kan? Lalu penyesuaian dayanya. Nah, ini fungsinya, ini outputnya nanti seperti apa. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa dicoba ya. Terus kalau ini fast decouple pakainya yang ini. Jadi kalau mau jadi satu bisa juga copy aja di sini, dibarengin gitu kan. Tunggu sebentar. Kalau ini fast decouple, kalau yang Gauss Seidel itu ini dia, Gauss Seidel. Nah, nanti caranya menjalankan kan satu-satu nih. Jadi kalau lagi jalanin Newton, yang ini di komen. Paham ya? Baru dijalanin. Kalau yang sudah kelar, mau jalanin fast decouple, ya begini. Yang jelas
rule-nya adalah sama. Pertama kita isi dulu bus profil tegangan di tiap bus dan kita isi dulu salurannya, data saluran. Kedua yang dilakukan adalah menghitung admitansi matriks. Yang ketiga baru masuk ke metode-metode aliran dayanya. Dan yang keempat baru kita bisa menghitung power flow-nya dan menghitung losses yang ada di saluran. Begitu ya, gampang aja ya sebenarnya. Kalau dibuka, nanti dicoba. Jadi itu semoga menjawab. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke, jadi ini bisa Insya Allah yang ini bisa dikerjakan ya sekarang. Gimana teman-teman? 2 minggu cukup ya? Kan ada libur. Insya Allah, Bu. Oke. Baik, nanti pengumpulannya pas UAS ya. Jadi nanti dikumpulkan pas UAS dan walaupun ini dikerjakan per kelompok, tapi masing-masing dari kalian tentu harus punya tiga-tiganya dong, ya kan? Kalau mau ujian kan harus full armor ya. Gitulah kira-kiranya. Itu kalau pakai MATLAB. Tapi kalau kalian pakainya etap, tentu lebih gampang lagi sebenarnya ya. Sama aja sebenarnya. Kalau yang di MATLAB kan cuma ganti-ganti nilai. Kalau di etap kalian harus gambar, ya kan? Menggambar ini dan diisilah parameter-parameternya, lalu dipilih metodenya. Cuma untuk matrik admitansinya kayaknya nggak kelihatan kan ya, kalau di etap. Cuma kelihatan aliran daya sama line loss-nya aja. Gitu ya, jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Cuma kalau yang MATLAB nanti dicoba ya. Baik, kalau begitu itu sudah kelar. Ada lagi pertanyaan terkait tugasnya? Silahkan. Kalau belum ada, nah, karena tugasnya tadi itu kan per individu ya, sebenarnya kan jawabannya sebenarnya sama nih. Tapi jangan kopas ya, tetap kalian harus bisa memahami step by step-nya sendiri. Itu sih dari saya. Nah, sekarang kita mungkin mulai pembahasan tugas. Dari yang ngumpulin ini, siapa? Ini yang pertama sampai M ini kan pakai Newton-Raphson ya. Kalau Retno pakai apa? Fast decouple, Bu. Oke, bagus. Berarti sudah ada 2 ya. Cuma yang tim Gauss-Seidel nih yang belum berhasil mengumpulkan tugas. Coba mungkin dari kalian siapa? Newton-Raphson dulu apa? Retno dulu aja deh. Bisa ditampilkan? Bentar ya, Bu. Oke. Sih, Bu, kayak ada kesalahpahaman pas ngerjain tugasnya. Ya, nggak apa, ceritakan saja. Saya belum cek hasilnya, tapi ya kita lihat dulu sama-sama, oke? Nanti yang bagian Newton-Raphson juga sambil disiapkan filenya. Jadi setelah Retno nanti saya panggil gitu ya. Sebentar ya, Bu. Oke.